Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Oh ya teman-teman, dari kalian semua ada enggak nih yang rumahnya ada di perumahan? Sama loh, aku juga dari perumahan. Kita tahu kalau di perumahan itu tidak memiliki banyak lahan, jadi kita hanya memiliki lahan yang terbatas. Sedangkan kita berkeinginan untuk bercocok tanam. Lalu, apa sih Kak solusinya dari permasalahan tersebut? Oke, mari kita belajar mengenai beberapa metode yang digunakan dalam bercocok tanam di lingkungan sekitarku. Nah, jangan lupa ya guys, subscribe, like, and comment. Pondok Permata Suci atau biasa dikenal dengan Perum PPS adalah salah satu perumahan yang ada di Kota Gresik. Seperti halnya perumahan pada umumnya, di perumahan PPS ini tiap rumah tidaklah memiliki lahan yang luas. Tapi tenang, ada beberapa cara untuk membudidayakan tanaman atau bercocok tanam dalam keadaan seperti itu. Cocok tanam di daerah perumahan dapat dilakukan dengan dua metode pemanfaatan lahan, seperti yang terjadi di lingkungan rumahku, yaitu pertama, pemanfaatan taman perumahan yang awalnya hanya berupa pembatasan jalan yang ditumbuhi ilalang. Sekarang disulap oleh salah satu warga menjadi taman perkebunan dan greenhouse mini yang di dalamnya terdapat hidroponik sayuran. Pemanfaatan ini merupakan salah satu cara untuk mengalokasikan lahan non-produktif menjadi lahan produktif yang dapat mendatangkan nilai ekonomis. Tanaman yang biasa dibudidayakan di taman perumahan ini adalah tanaman buah-buahan maupun tanaman sayur-sayuran, yang nantinya hasil panennya akan dikonsumsi oleh pemiliknya sendiri dan akan diperjualbelikan. Yang kedua adalah pemanfaatan teras rumah sebagai taman mini rumah dengan bercocok tanam berbagai tanaman yang diletakkan di dalam pot, baik tanaman buah-buahan, tanaman sayur-sayuran, hingga tanaman hias. Setelah itu, pot berisi tanaman dapat ditata rapi di atas papan kayu, atau jika Anda ingin lebih rapi dapat membeli rak tanaman. Selain itu, tanaman dalam pot ini juga dapat diletakkan dengan cara digantung untuk memperindah rumah. Tadi kita sudah belajar dua metode yang sering digunakan untuk bercocok tanam di lahan yang sempit seperti yang dilakukan di lingkungan sekitar rumahku. Sekarang aku akan memberikan 4 referensi lagi metode yang dapat digunakan untuk bercocok tanam di lahan sempit. Yang pertama yaitu dengan cara hidroponik. Dilansir dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, hidroponik adalah teknik budidaya yang menggunakan arang sekam atau media tanam lainnya dengan memanfaatkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam bentuk cair yang sudah diracik untuk diberikan ke tanaman dengan cara disiram atau melalui irigasi tetes. Metode ini cocok digunakan untuk tanaman sayuran seperti selada, kangkung, sawi, bayam, tomat, dan lain sebagainya. Cara yang kedua yaitu tabulam pot atau tanaman buah dalam pot. Tanaman buah dalam pot adalah pembudidayaan buah dalam pot yang tujuannya yaitu untuk hiasan saja ataupun untuk diproduksi buahnya atau dikonsumsi buahnya. Namun tanpa kita sadari, sekarang tidak hanya buah saja yang ditanam dalam pot, ada sayuran, tanaman hias, dan lain sebagainya. Cara yang ketiga yaitu dengan vertikultur. Cara bertanam yang dilakukan dengan menempatkan media tanam dalam wadah-wadah yang disusun secara vertikal merupakan upaya pemanfaatan ruang ke arah vertikal. Cara yang terakhir yaitu keempat dengan aeroponik, yaitu sistem bercocok tanam di udara tanpa menggunakan tanah. Jadi akar tanamannya dibiarkan tumbuh menggantung tanpa media tanah pada tempat yang telah dijaga kelembapannya.
Sistem tanaman ini memerlukan air dan sekilas hampir mirip dengan hidroponik. Jadi intinya, dalam bercocok tanam tidak ada hambatan jika kita berbicara soal lahan yang sempit, karena ada beberapa metode yang dapat diterapkan di lahan yang sempit. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilah dan memilih mana sih metode yang dapat kita terapkan dan cocok untuk lingkungan sekitar kita. Itu tergantung dengan kondisi dari lingkungan kita sendiri. Pasti nih dari kalian ada beberapa yang bertanya-tanya, apa sih Kak manfaatnya untuk melihara tanaman di rumah? Kenapa kita harus menanam tanaman di rumah? Apa keuntungannya? Nah, apakah tanaman di rumah itu tidak tambah mengotor-ngotori rumah? No, jangan salah persepsi teman, karena memelihara tanaman di rumah itu banyak manfaatnya. Yuk kita simak. Yang pertama, membantu mengurangi stres. Karena tanaman itu indah, nah saat kita stres, terus kita lihat tanaman, wah stres kita itu berkurang gitu. Kita itu seakan-akan punya teman, lalu kita punya pemandangan yang indah, healing, gak perlu jauh-jauh kemana-mana, kita lihat tanaman juga bisa healing loh. Yang kedua, membantu agar lebih fokus. Yang ketiga, mengatasi gangguan mental, dimana kalau kita tidak stres, maka kita tidak akan terkena gangguan mental. Yang keempat, membantu proses pemulihan penyakit. Kalau kita tidak stres, maka penyakit itu akan cepat pulih dan kita juga sebisa mungkin terhindar dari penyakit. Yang kelima, meningkatkan produktivitas kerja. Kalau kita fokus, maka pekerjaan yang kita lakukan itu cepat selesai dan kita lebih giat lagi untuk bekerja yang lainnya. Lalu yang selanjutnya, meningkatkan kreativitas. Alam itu diciptakan untuk dilihat. Dari alam kita juga bisa loh menciptakan kreativitas. Begitu juga dengan tanaman. Tanaman itu secuil, sedikit dari alam. Makanya kita harus menyayangi tanaman. Tanaman juga menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Kita sangat membutuhkannya. Jadi kita harus menjaga tanaman itu. Yang ketujuh, membantu membersihkan udara. Kan saya sudah bilang tadi, oksigen yang dihasilkan tanaman itu untuk kita hirup, sedangkan kita mengeluarkan karbon dioksida yang akan diserap oleh tanaman. Nah, di situ akan terjadi siklus. Tanaman mengeluarkan oksigen, kita menghirup oksigen. Kita mengeluarkan karbon dioksida, tanaman menghirupnya atau menyerapnya. Gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah menyejukkan udara, dimana kita dekat dengan tanaman, banyak tanaman di sekitar kita, maka kita akan merasakan sejuk. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, and comment.